saudara-saudara semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan sukacita, semua dalam keadaan bahagia. Nah, itu adalah harapan-harapan kita dan tentunya makin diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Amin. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan seluruh pembelajaran yang saya sudah dapatkan di mata kuliah Administrasi Gereja Baru, dan ini adalah video ujian final dari Administrasi Gereja Baru yang biasa disingkat mata kuliah AGB, Administrasi Gereja Baru. Jadi nanti ketika saya menyebutkan AGB, berarti itu adalah Administrasi Gereja Baru. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan keseluruhan materi, dan ini adalah ujian akhir ya. Jadi videonya nanti akan berdurasi agak panjang, tidak seperti biasanya yang saya menjelaskan satu dimensi dalam satu video. Jadi kali ini saya sekaligus menjelaskan 6 dimensi dalam satu video. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan bekal dan catatan-catatan penting supaya saya tidak terlalu setengah mati nanti kalau menjelaskan. Saya sudah menyiapkan laptop di sini. Ini ya. Ini sudah ada penjelasannya di sana. Kemudian saya juga menyiapkan kertas. Ini adalah kertas. Ini ada beberapa catatan saya di sini untuk membantu saya nanti menjelaskan, karena saya juga kurang mampu ya untuk menghafal dan memahami seluruh pembelajaran, apalagi ini seluruh pembelajaran dalam satu semester. Saya juga sudah menyiapkan Alkitab di sini untuk membuka dan membacakan nanti ayat Alkitab yang berkaitan dengan Administrasi Gereja Baru, khususnya pada penjelasan yang berkaitan dengan dimensi-dimensi. Saya juga sudah menyiapkan air putih ini untuk menyegarkan kita supaya tetap bugar menjelaskan, dan juga tenggorokan tidak kering nanti, supaya suara tetap bisa keluar ya dan terdengar dengan jelas. Saya juga sudah menyiapkan susu, jadi saya menyiapkan 2 gelas di sini untuk membantu saya menjelaskan nanti supaya saya tetap bisa menjelaskan materi sampai selesai. Oke, itu adalah bekal-bekal saya untuk menjelaskan materi, dan saya dulu minum ya. Kita juga minum ini supaya bersamaan, supaya kekuatannya itu masuk. Saya bisa merasakan kekuatan dari air minum ini ya, supaya tetap sehat ya, supaya bisa menjelaskan dengan baik. Oke, nikmat ya. Minta maaf kalau saya harus minum, karena saya harus minum teman-teman, saudara-saudaraku, karena ini adalah video berdurasi 30 menit dan cukup lama. Jadi untuk menjaga suara saya tetap bisa terdengar dan juga tenggorokan saya tidak kering. Oke, kita akan masuk dalam pembahasan materi. Jadi saya sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk membahas satu mata kuliah dalam satu video ini. Oke, dalam Administrasi Gereja Baru terdapat 6 dimensi yang akan kita bahas dalam video ini, dan akan kita mulai dari dimensi pertama, yaitu dimensi Alkitab, teologi dan doktrin. Kemudian yang kedua, dimensi kebijakan gereja. Kemudian yang ketiga ada dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Kemudian selanjutnya ada dimensi organisasi. Kemudian yang kelima ada dimensi ekologi administrasi gereja. Kemudian yang keenam itu dimensi evaluasi kinerja administrasi gereja. Nah, kita akan masuk dalam pengertian administrasi gereja. Administrasi Gereja Baru, pengertian dari AGB ya. Administrasi Gereja Baru adalah praktik pengelolaan gereja berdasarkan pada prinsip atau nilai Alkitab yang dijelaskan dalam kerangka pikir teologis dan diimplementasikan berdasarkan keilmuan multidimensional yang relevan dan mutakhir. Saya ulangi sekali lagi. Administrasi Gereja Baru adalah praktik pengelolaan gereja berdasarkan pada prinsip atau nilai Alkitab dijelaskan dalam kerangka pikir teologis dan diimplementasikan dalam keilmuan multidimensional yang relevan dan mutakhir.
Itu adalah pengertian dari administrasi gereja baru. Selanjutnya kita akan masuk dalam dimensi yang pertama, yaitu dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin. Nah, tiga kata di depan ini merupakan dimensi yang akan kita bahas yang tergabung dalam dimensi yang pertama pada administrasi gereja baru. Mungkin sebagian kita sudah mengenal apa itu Alkitab. Nah, ini adalah Alkitab cetak, ya. Ini adalah Alkitab cetak. Saya kira saudara-saudara sudah memahami apa itu Alkitab. Secara umum mungkin orang akan memahami bahwa Alkitab itu sebagai kitab suci orang Kristen. Nah, kita akan melihat penjelasan lebih detail, lebih rinci yang ada di dalam administrasi gereja. Alkitab sendiri merupakan dasar yang paling kuat dalam administrasi gereja. Nah, mengapa dikatakan dasar paling kuat? Karena ini adalah dasar yang paling pertama, dasar yang paling penting karena semua administrasi gereja itu didasarkan pada Alkitab. Selanjutnya, Alkitab itu mempunyai banyak peranan di dalam administrasi gereja karena sebagai sumber kebijakan-kebijakan, sebagai sumber paduan-paduan, kemudian juga sebagai sumber-sumber untuk merumuskan peraturan-peraturan gereja, maka di dalam Alkitab itu sangat penting bagi administrasi gereja. Nah, dalam administrasi gereja baru, Alkitab itu sangat berperan penting sebagai acuan bagi administrasi gereja. Kita melihat bahwa manusia dan sesama, kemudian manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan itu berhubungan. Jadi ada kaitan, jadi ada hubungan yang terjadi di dalamnya. Sehubungan dengan itu, Alkitab memberikan pembaharu seperti pada Markus pasal 2 ayat 21 sampai 22. Alkitab itu adalah firman Allah. Ada 4 arti ketika kita berbicara tentang firman Allah. Yang pertama, firman Allah adalah pribadi Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, firman Allah sebagai perkataan Allah. Dan yang ketiga, ada peraturan-peraturan yang ada di dalam Alkitab. Kemudian firman itu tertulis atau Alkitab ya, jadi ini tertulis. Nah, itulah beberapa arti Alkitab di dalam administrasi gereja dan pada pengertian secara umum. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam doktrin. Doktrin sendiri merupakan ajaran. Nah, saya sedikit mengutip pendapat salah satu ahli. Di sini R. Suroso saya bacakan, ya. Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang terkemuka yang berpengaruh besar terhadap hakim di dalam mengambil keputusan. Doktrin ini dapat menjadi hukum formal jika telah menjelma menjadi putusan hakim. Doktrin merupakan ajaran tentang asas suatu aliran politik atau keagamaan. Nah, itu pendapat ahli, ya. Ini adalah pendapat ahli dari apa yang disebut dengan doktrin. Jadi doktrin di sini sangat berperan penting juga sebagai ajaran di dalam administrasi gereja baru. Selanjutnya kita masuk dalam teologi. Nah, teologi di sini ada juga beberapa ahli yang mengatakan seperti Karl Barth, ada Henry C, ada Millard dan Erikson. Kita akan melihat secara etimologi apa itu teologi. Teologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu theos yang berarti Tuhan dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harafiah atau secara umum ataupun secara dasar, arti dasar dari teologi berarti ajaran tentang Tuhan. Tetapi di sini iman Kristen secara teologi memiliki definisi yang lebih dari sekedar ajaran tentang Tuhan. Misalnya yang dikemukakan oleh Henry C, saya bacakan di sini. Teologi keberadaan dan panggilan gereja adalah dasar-dasar utama dari administrasi gereja. Administrasi gereja yang benar paling tidak harus dibangun atas teologi yang dikembangkan dari dua pengertian yang benar tentang hakikat gereja. Yang pertama itu adalah persekutuan orang yang dipilih dan kemudian gereja sebagai tubuh Kristus. Nah, itu adalah pengertian-pengertian tentang teologi. Selanjutnya kita akan masuk dalam apa itu perbedaan administrasi gereja lama dan administrasi gereja baru. Nah, mungkin juga saudara-saudara akan bertanya, mengapa sih
harus diperbaharui. Nah, kita akan melihat beberapa perbedaan penting di sini. Saya bacakan sedikit. Dalam administrasi gereja lama, di sini ada lihat ciri-cirinya. Yang pertama itu administrasi dipandang sebagai tata usaha, sebagai persuratan dan hal teknis. Kemudian yang kedua ada gereja sebagai bait atau rumah Allah. Kemudian yang ketiga gereja sebagai pusat pembinaan warga gereja. Kemudian yang keempat gereja sebagai pusat penata layanan. Kemudian yang kelima ada imam atau pendeta itu sebagai sumber kewibawaan. Kemudian yang selanjutnya ada hierarki pejabat gereja, dalam hal ini authority position show. Jadi artinya ada posisi, hanya mementingkan pada posisi. Kemudian selanjutnya ada teologi atau dogma yang tidak diperiksa kembali ajarannya apakah sudah benar, atau lebih singkatnya teologi yang tidak diperiksa kembali kebenarannya. Kemudian selanjutnya ada miskin firman Allah dalam diri. Nah, dalam administrasi gereja baru kita akan melihat perbedaannya. Nah, istilah administrasi dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 itu dipandang sebagai kawan sekerja Allah. Kemudian yang kedua ada gereja yang perlu diperbaharui, itu terdapat pada Markus pasal 2 ayat 21 sampai 22 seperti yang saya sudah sebutkan di awal. Kemudian yang ketiga ada gereja sebagai salah satu pembinaan. Di sini sebagai salah satu pembinaan warga gereja. Kemudian pendeta sebagai role model, pengajar dan teladan. Kemudian ada hierarki presbiter atau pejabat gereja, itu authority be function. Jadi di sini lebih kepada fungsi. Kalau tadi administrasi gereja lama itu pada posisi, maka di administrasi gereja baru lebih mengutamakan pada fungsi dari pemimpin tersebut. Kemudian selanjutnya ada teologi. Teologi dan dogma itu diperiksa kebenarannya kembali. Nah, itulah perbedaan-perbedaan penting yang terdapat di dalam administrasi gereja lama dan administrasi gereja baru yang termuat dalam dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin. Selanjutnya kita akan masuk dalam dimensi yang kedua, yaitu kebijakan gereja. Ayo, apa itu kebijakan gereja? Nah, kita akan melihat sedikit pengertian dari administrasi gereja baru, khususnya pada dimensi kebijakan gereja. Saya bacakan di sini karena saya kurang hafal. Jadi kebijakan gereja itu merupakan keputusan terbaik yang dibuat oleh pemimpin gereja, sidang-sidang gerejawi yang memastikan visi dan misi terpenuhi dan memastikan bahwa kebutuhan dan jasmani spiritualitas jemaat itu terpenuhi. Itu adalah pengertian yang pertama. Yang kedua, kebijakan gereja juga berarti hal-hal yang diputuskan pemimpin gereja dengan maksud memastikan bahwa perupaan gereja berlangsung berdasarkan model yang dikehendaki Tuhan. Selain itu juga keputusan yang diambil menjadi super sistem lingkungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, itu adalah pengertian dari kebijakan gereja. Nah, dalam administrasi gereja pada dimensi kebijakan ada tiga input dalam administrasi gereja baru, khususnya pada dimensi kebijakan. Nah, 3 input itu yang pertama itu adalah masalah atau problem dalam gereja atau jemaat, kemudian ada kebutuhan jemaat, kemudian ada aspirasi. Nah, ini yang membentuk kebijakan gereja yang kemudian akan kita lihat dari output nantinya. Nah, kita akan melihat dulu apa dasar pembuatan kebijakan gereja. Jadi, dasar pembuatan kebijakan gereja itu ada data, kemudian ada data atau informasi, kemudian ada konsep atau variabel, kemudian ada model, ada teori, dan ada paradigma. Itu adalah dasar pembuatan dari administrasi gereja. Nah, kita akan masuk dalam proses output. Nah, ada proses output yang dihasilkan dari kebijakan gereja. Yang pertama itu adalah teologi. Teologi di sini ada 4 bagian yang menyangkut dari teologi. Yang pertama ada pemahaman iman. Selanjutnya ada pengakuan iman, ada ajaran, dan ada akta gereja. Selanjutnya, produk yang kedua dari output yaitu regulasi gereja. Nah, regulasi gereja yang termuat di sini ada tata gereja, ada peraturan gereja pada level sinodal, mupel, regio, klasis jemaat, kemudian ada peraturan PHMJ atau majelis jemaat. Selanjutnya produk yang ketiga ada program kerja. Nah, program kerja di sini ada program kerja sinodal, ada program kerja, ada program kerja pada wilayah ataupun klasis, dan ada program kerja di dalam jemaat. Selanjutnya kita akan melihat pada produk kebijakan gereja itu diskresi. Nah, diskresi di sini juga bertingkat dari level sinodal sampai level ketua majelis.
Nah, ini kemudian membentuk outcome. Jadi membentuk outcome sebagai visi dan misi gereja yang terdapat pada Yeremia pasal 29 ayat 11. Mungkin kita tidak akan bacakan ayat-ayatnya karena durasinya akan bertambah lama ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam penjelasan selanjutnya. Jadi di dalam administrasi gereja baru pada dimensi kebijakan ada juga di sini saya mengutip sedikit pengertian dari Friedrich yang mengatakan bahwa kebijakan gereja itu serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang ataupun kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Jadi di sini inilah pendapat dari Friedrich dalam Agustino tahun 2008 ya. Oke, pada bidang selanjutnya di sini kita akan melihat beberapa materi-materi penting yang masih terkait dengan kebijakan. Jadi ada proyeksi alternatif terbaik kebijakan gereja. Nah, yang pertama itu ada usaha tinggi dan hasilnya pun tinggi. Kemudian ada usaha rendah dan hasilnya rendah. Yang kemudian selanjutnya ada usaha tinggi tetapi hasilnya rendah. Dan yang paling menarik itu ada usaha rendah tapi hasilnya tinggi, hasilnya banyak. Nah, mungkin itu semua yang diharapkan oleh gereja saat ini. Oke, selanjutnya kita akan melihat kebijakan gereja perspektif media framing. Saya bacakan di sini. Ada isu dalam ranah publik atau insiden. Kemudian yang kedua, ada ketertarikan media atau kepala berita. Selanjutnya ada kapitalisasi isu sebagai masalah publik. Dan selanjutnya ada reaksi atau respon publik. Kemudian ada tuntutan dibuatnya kebijakan protektif. Dan inilah yang membuat terbitnya kebijakan level publik diikuti kebijakan level gereja. Oke, selanjutnya kita akan melihat ada hulu hilir kebijakan gereja. Nah, di sini ada meta problem. Yang pertama itu dari internal problem yaitu lokal, dan ada external problem. Jadi internal problem itu artinya masalah dari dalam, dan external problem itu masalah dari luar. Jadi pada intinya dimensi kebijakan gereja di sini terbentuk dalam dalam bentuk asimetris yang terdiri dari 3 bagian. Jadi di sini ada kebutuhan di atas, kemudian ada aspirasi di sini, dan ada masalah yang membentuk input, kemudian dihasilkan output dan menghasilkan outcome. Jadi di sini masalah cenderung sebagai simptom, kemudian kebutuhan sebagai super sistem, dan kemudian aspirasi sebagai kehendak warga jemaat. Itulah yang membentuk kebijakan gereja. Selanjutnya kita akan masuk dalam dimensi manajemen dan kepemimpinan. Nah, di sini saya sudah mencatat beberapa poin penting dalam dimensi kepemimpinan gereja. Jadi pemimpin itu, apa sih yang dimaksud dengan pemimpin? Apa sih itu kepemimpinan? Nah, pemimpin itu adalah orang yang mampu mengarahkan, orang yang mampu bertanggung jawab, dan orang yang mampu mempengaruhi. Itu secara pemimpin secara umum. Jadi di sini ada kaitan antara kepemimpinan dan juga manajemen. Nah, kita akan melihat manajemen itu seperti apa. Jadi manajemen itu diartikan dalam empat hal. Yang pertama itu sebagai proses perencanaan, ada proses organisasi, ada proses koordinasi, dan ada proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Jadi kalau kepemimpinan kemudian manajemen itu digabung. Jadi manajemen kepemimpinan itu artinya sebuah keahlian untuk berorganisasi yang terdiri dari ilmu manajemen dan leadership skill. Terdiri dari dua kata penting, yaitu manajemen dan leadership skill. Nah, secara umum dapat diartikan sebagai keterampilan berorganisasi yang dibarengi kemampuan untuk mengarahkan dengan cara yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, itu adalah pengertian dari manajemen kepemimpinan. Nah, dalam manajemen dan kepemimpinan kita akan melihat beberapa tokoh-tokoh penting di dalam Alkitab. Dalam Alkitab tentang pemimpin, seperti apa itu pemimpin. Nah, dalam Alkitab Perjanjian Lama kita melihat kisah Raja
Daud yang saya kira sangat menginspirasi. Bagi saya sangat menginspirasi. Bagaimana itu Daud mengalahkan Goliat, dan bagaimana kemudian melalui perang, dan tentunya ada ancaman-ancaman dari Raja Saul. Nah, pemimpin seperti yang dicontohkan Daud, jadi ada teladan yang dicontohkan Daud, yaitu keberanian yang sangat ditonjolkan dalam kepemimpinan sebagai seorang Raja Daud. Keberanian di sini tidak hanya keberanian tidak hanya pada bertindak. Jadi keberanian itu tidak hanya bertindak, tetapi juga mampu bertanggung jawab. Itulah yang disebut sebagai pemimpin, dan itu adalah salah satu leadership skill. Kemudian yang kedua, saya melihat juga ada tokoh seperti Salomo. Nah, ini Salomo anaknya Daud ya. Jadi dalam Alkitab Perjanjian Lama, dalam kitab Amsal dan kitab Pengkhotbah, penulisnya itu adalah Raja Salomo. Nah, di situ kita melihat bahwa ada hikmat, ada pengetahuan yang diajarkan oleh Salomo. Bahkan prinsip administrasi gereja baru itu ada di dalam kitab Amsal pasal 9. Nah, saya bacakan di sini. Oke. Amsal pasal 9. Amsal pasal 9 berbunyi demikian firman Tuhan. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Nah, ini adalah salah satu kutipan ayat yang menjadi prinsip dari administrasi gereja baru. Nah, apa yang dapat kita ambil dari makna ini? Bagaimana seorang pemimpin itu memiliki pengetahuan, memiliki hikmat. Nah, selanjutnya dalam Perjanjian Baru kita melihat Tuhan Yesus sebagai leadership skill sejati. Tentu dari nilai-nilai kepemimpinan Tuhan Yesus yang sangat baik, sangat sempurna. Mungkin kita tidak bisa menjangkau secara pikiran maupun secara perkataan dan tindakan, tetapi setidaknya kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus memimpin sebagai seorang leadership yang sangat baik. Juga kita melihat Rasul Paulus bagaimana ia mempengaruhi jemaat, bagaimana ia meyakinkan jemaat, bagaimana ia merangkul jemaat. Jadi pemimpin itu juga harus bisa merangkul, harus mampu mempengaruhi dan mampu meyakinkan. Oke, kita akan masuk dalam dimensi keempat, tetapi sepertinya tenggorokan saya sudah mulai kering. Saya akan langsung minum dua gelas ya. Kita susu dulu atau air putih? Air putih dulu ya, nanti kita barengi lagi. Oke. Oke. Mohon maaf kalau saya minum itu sedikit terganggu, tapi supaya saya bisa menjelaskan materi dengan baik ya. Oke. Kita akan masuk dalam materi selanjutnya, yaitu dimensi organisasi. Nah, dimensi organisasi di sini tentu sangat berkaitan erat dengan apa yang saya sudah bahas sebelumnya, yaitu dimensi kepemimpinan. Nah, di sini saya sudah membuat catatan penting yang sangat berkaitan dengan dimensi manajemen dan kepemimpinan di dalam gereja. Nah, apa itu organisasi? Nah, ini adalah topik kita pada dimensi keempat ya. Di sini saya membacakan artinya. Organisasi itu adalah kumpulan jemaat yang menghimpunkan diri dengan maksud mengalami pelaksanaan tugas atau panggilan, dalam hal ini misi gereja secara spesifik. Itu adalah definisi dari organisasi gereja. Nah, di dalam organisasi gereja ada aspek-aspek yang akan kita pahami. Ada 5 aspek di sini. Yang pertama itu aspek roh sebagai keutamaan dalam menata kehidupan bergereja. Kemudian yang kedua ada aspek pembagian kuasa, yaitu untuk mengerjakan sesuatu oleh roh. Kemudian yang ketiga ada aspek fungsi sistematik, artinya dia tidak terpisah. Kemudian ada aspek ketergantungan satu dengan lainnya. Jadi saling membutuhkan, ada saling keterkaitan. Mungkin seperti ini tubuh saya kan
ini mulut saya berbicara, ada kepala ya, kepala di sini. Kepala di sini saling membutuhkan ya. Di sini ada organ-organ, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada rambut, ada pipi, ada jidat. Di sini ada jenggot ya. Nah, itu saling membutuhkan supaya terbentuklah sebuah kepala. Tentunya masih ada dalam organ dalam seperti otak dan juga organ-organ lain. Nah, itu adalah salah satu contoh ketergantungan. Selanjutnya ada aspek penetapan otoritas posisi jabatan. Jadi di dalam administrasi gereja juga ada penetapan otoritas posisi. Nah, selanjutnya kita akan melihat budaya organisasi itu seperti apa. Jadi budaya organisasi itu merupakan perubahan ide yang mewujud dalam kerangka pikir teologi, doktrin, dan termanifestasikan dalam sikap jemaat. Nah, itu adalah salah satu pengertian dari budaya organisasi. Nah, kita akan melihat ada pemahaman atas definisi reformasi dalam administrasi gereja. Yang pertama itu adalah unfreezing. Jadi unfreezing berarti suatu proses penyadaran tentang perlunya atau adanya kebutuhan untuk berubah. Ya, selanjutnya itu perubahan tidak semata-mata terjadi, tetapi dibutuhkan kajian yang matang agar dalam proses perubahan tersebut menghasilkan sesuatu yang diharapkan, bukan malah mempersulit keadaan. Nah, itu adalah salah satu pokok penting dalam perubahan. Selanjutnya yang kedua ada exchange ya. Di sini exchange berarti pertukaran. Dalam transformasi organisasi perlu ada pertukaran, baik itu dalam studi banding maupun pertukaran dalam hal-hal yang menjadi baru. Jadi dalam administrasi gereja baru pada dimensi organisasi ini tentu ada perubahan, dan salah satunya adalah exchange, itu pertukaran. Kemudian yang terakhir ada refreshing. Jadi 3 tadi saya sudah menyampaikan unfreezing, kemudian ada exchange, dan kemudian ada refreshing. Jadi refreshing di sini diartikan sebagai upaya yang membawa kembali organisasi kepada keseimbangan yang baru. Nah, itu adalah salah satu pengertian dari refreshing. Oke, kita akan melihat organisasi gereja. Ada paradigma budaya organisasi di sini yang terbagi dalam 3 bagian penting. Yang pertama itu perspektif tradisional, yaitu yang memuat paradigma bergereja, asas dan doktrin. Kemudian yang kedua ada perspektif imperatif, yaitu yang memuat teologi progresif. Kemudian yang ketiga ada perspektif kritik yang memuat konstruksi, rekonstruksi, dan rekonstruksi. Apa yang kita mau pelajari dari organisasi ini? Tentu kita mengharapkan adanya keseimbangan di dalam anggota maupun sebagai pemimpin dalam organisasi, ada kerjasama yang baik, kemudian ada prestasi yang mampu ditunjukkan dalam organisasi. Selanjutnya kita akan masuk dalam dimensi yang kelima, yaitu dimensi ekologi administrasi gereja. Nah, dimensi ekologi administrasi gereja di sini terdapat 6 bagian penting yang akan kita bahas, yang memuat tentang bidang-bidang yang tercakup dalam administrasi gereja baru. Oke, catatan saya di mana ya? Oke, saya lihat dulu, maaf kalau agak lambat ya. Oke, ekologi administrasi gereja merupakan salah satu hal penting dalam administrasi gereja. Nah, kita akan melihat apa itu ekologi. Apa itu pengertian secara ekologi? Jadi, dalam ekologi gereja tentu ada keseimbangan. Jadi, di sini ada pengertian ekologi ini, pemahaman secara umum dan tentunya pada bidang biologi ya. Jadi ekologi adalah ilmu yang mempelajari organisme dalam tempat hidupnya, atau dengan kata lain, nah ini pengertian yang paling lebih eksplisit atau lebih jelasnya, yaitu mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Nah, jadi dalam administrasi gereja baru pada dimensi ekologi ini terdapat 6 pokok penting. Yang pertama itu ada bidang politik, ada bidang sosial, kemudian ada bidang hukum, ada bidang ekonomi, ada bidang sosial, ada bidang budaya, dan ada bidang ICTS. Nah, dalam domain kepublikan gereja kemudian di sini ada 3 bagian penting yang akan kita bahas, yaitu civil society. Nah, civil society di sini artinya
gereja membutuhkan masyarakat sipil. Jadi masyarakat sipil itu juga memiliki peranan penting di dalam administrasi gereja. Kenapa demikian? Karena dengan bergabungnya masyarakat sipil maka sangat membantu kemajuan bagi gereja itu. Kemudian ada government. Government di sini artinya gereja itu berhubungan langsung dengan pemerintah. Ketika masyarakat sipil sudah menyatu dengan gereja, tentu ada pemerintah di dalamnya. Jadi gereja itu juga bekerja sama dengan apa yang disebut dengan government, itu artinya berhubungan langsung dengan pemerintah. Selanjutnya ada corporate. Corporate di sini artinya gereja mampu untuk meningkatkan apa yang menjadi bakat, apa yang menjadi kemampuan, apa yang menjadi kinerja dari jemaatnya itu sendiri. Kemudian yang keempat ada global networking. Jadi gereja juga dituntut untuk mengalami perkembangan dan kemajuan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Jadi di dalam administrasi gereja baru pada dimensi ekologi ada teknologi 4.0. Jadi ada teknologi 4.0 sebagai kemajuan saat ini yang sangat berpengaruh pada semua lingkup, baik dalam lingkup budaya, sosial, politik, ekonomi, agama. Itu sangat berperan penting dalam administrasi gereja baru, khususnya pada ekologi administrasi gereja. Nah, itulah beberapa poin penting, dan di sini kita akan melihat ada strategi pewartaan. Nah, di sini ada empat strategi pewartaan. Yang pertama itu ada traditional church atau non internet. Nah, itu adalah ciri gereja yang pertama. Kemudian ada yang kedua adalah Ace Church, yaitu sharing info yang berbasis website. Kemudian ada Church Point .2, yaitu gereja yang berbasis percakapan rasional, artinya ada media sosial atau daring. Kemudian yang ketiga itu ada gereja berbasis pesan multi perspektif. Artinya di sini gereja sudah sangat maju ya. Kemudian kita akan melihat the end of church history. Nah, di sini ada gereja mula-mula berbasis persekutuan keluarga. Kemudian yang kedua ada gereja tradisional yang berbasis persekutuan keluarga, berbasis persekutuan jemaat. Kemudian yang ketiga ada gereja digital berbasis persekutuan. Kemudian yang keempat itu gereja akhir zaman atau persekutuan keluarga Allah di sorga. Oke, itu adalah beberapa poin penting dalam ekologi administrasi gereja baru. Nah, kita akan masuk dalam dimensi yang terakhir, yaitu dimensi yang keenam. Oke, di sini kita akan melihat beberapa penjelasan penting dari evaluasi kinerja administrasi gereja. Nah, apa itu kinerja? Kinerja itu sama dengan pencapaian. Jadi, apa yang saya sudah capai, apa yang saya sudah lakukan, apa yang saya sudah kerjakan, apa yang saya sudah usahakan, dan bagaimana itu hasilnya, itulah yang disebut dengan kinerja. Jadi secara umum kinerja sama dengan pencapaian. Mungkin secara tata bahasa mungkin sedikit memiliki perbedaan, tetapi secara arti tentu ada kemiripan dan bahkan mempunyai kesamaan. Nah, selanjutnya kita akan melihat poin-poin penting di dalam administrasi gereja baru, khususnya pada administrasi gereja dimensi yang terakhir, yaitu dimensi evaluasi kinerja. Nah, di sini saya sudah membuat catatan dalam evaluasi kinerja administrasi gereja baru ada menggunakan paradigma. Jadi evaluasi kinerja AGB menggunakan paradigma atau kerangka berpikir, yaitu ada dua, yaitu kinerja tafsiran terhadap nilai keutamaan dalam administrasi gereja. Kemudian yang kedua, kinerja instrumen teknokratis berkait dengan instrumen teoritis, konsep model sebagai sebuah kenyataan hipotetik terbuka pada pembaharuan. Kemudian ada prinsip-prinsip yang perlu diketahui, ada yaitu terdiri dari Alkitab, doktrin, teologi, filsafat, metode, dan teori yang multidisiplin. Nah, ini merupakan prinsip-prinsip yang perlu diketahui dalam administrasi gereja baru. Selanjutnya kita akan melihat akuntabilitas dimensi evaluasi kinerja AGB, yaitu evaluasi pertanggungjawaban gereja terhadap tugas dan panggilan gereja. Oke, kita akan minum lagi sebelum kita masuk dalam pembahasan yang paling akhir.
Cukup panas ya. Aduh, padahal ini malam, di masa lagi dingin, saya sangat panas menjelaskan. Oke, kita akan masuk penjelasan terakhir, apa yang disebut dengan prinsip evaluasi kinerja AGB. Ini merupakan pembahasan yang sebagai pembahasan closing, pembahasan yang akan menutup perjumpaan kita saat ini. Nah, evaluasi dimensi kinerja AGB terdiri dari 5 pokok penting. Yang pertama, prinsip AGB bukanlah sebuah pemodelan gereja baru, tetapi sebuah model gereja yang terus diperbaharui. Kemudian yang kedua itu ada prinsip AGB diilhami oleh kebenaran Allah, dalamnya sumber-sumber kebenaran yaitu Alkitab, berbagai tulisan dan ide-ide individual. Kemudian yang ketiga ada prinsip AGB merupakan semua aktivitas kelembagaan gereja yang sifatnya terus-menerus diperbaharui. Itu prinsip yang ketiga. Kemudian yang keempat ada AGB bekerja berdasarkan hukum atau prinsip, yakni mengerjakan apa yang Yesus kerjakan dan yang Roh yang Dia kerjakan. Selanjutnya prinsip yang kelima adalah AGB adalah upaya bersama, sistematis, komprehensif membawa orang mencari Yesus. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton penjelasan dimensi dari dimensi 1 sampai dimensi ke-6. Mungkin ini penjelasannya kurang sempurna, tetapi saya kira ini sudah mewakili dari pembelajaran saya selama 1 semester. Kesimpulannya bahwa administrasi gereja baru bukanlah suatu pemodelan gereja yang baru seperti di dalam administrasi gereja pada evaluasi, tetapi sifatnya itu gereja yang terus diperbaharui. Itu adalah inti dari semua administrasi gereja. Jadi tentu ada pembaharuan dalam doktrin, pembaharuan dalam teologi, ada pembaharuan dalam kebijakan gereja, ada pembaharuan dalam kepemimpinan dan manajemen, ada pembaharuan dalam ekologi, dan tentu ada peningkatan dari evaluasi kinerja gereja baru. Oke, terima kasih saudara-saudaraku yang sudah menonton. Terima kasih atas bantuannya, terima kasih atas dukungan dan doanya sehingga saya bisa menyelesaikan video ini. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman, saudara-saudara saya, kakak-kakak saya yang bersama-sama mengikuti perkuliahan selama 1 semester dalam administrasi gereja baru. Tentu banyak suka dan duka yang kita alami dalam perkuliahan administrasi gereja mulai dari bulan Agustus sampai bulan Desember ini. Tapi saya kira dengan sukacita Natal yang kita tunggu-tunggu bersama, tentu sangat membawa sukacita bagi keberlangsungan semua teman-teman dan saudara-saudara saya untuk mengupload videonya di YouTube tentang administrasi gereja baru. Dan juga terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Pendeta Bartolomeus Padatu yang sudah membimbing dan memberikan pelajaran materi yang sangat luar biasa, penjelasan luar biasa. Tentu itu sangat menjadi bekal kami untuk masa depan, dan kami minta maaf, saya sendiri mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam video yang saya sudah upload sebelumnya dan juga pada video kali ini, ataupun sebagai tugas saya sebagai mentor kelas, ada kesalahan, ada kekurangan yang tidak sesuai dan tidak berkenan di hati Bapak, kami mohon minta maaf. Dan juga kiranya damai sejahtera Natal ini akan merangkul kita, memberikan kita semangat yang baru untuk menjalani bulan Desember ini, dan tentunya menjalani tahun baru, menjalani tahun akademik baru di tahun yang akan datang ketika Tuhan berkenan. Terima kasih saudara-saudaraku yang sudah menonton dan menyaksikan video ini. Terima kasih untuk semua saudara-saudara yang sudah memberikan dukungan berupa subscribe, like, dan komen. Oleh karena itu, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara-saudara yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time my video, dan salam ilmu.